dokter dianggap melanggar aspek keilmuan, gitu ya. Ya, melanggar aspek keilmuan itu dianggapnya di sini begini ya. Jadi dia itu harusnya kompeten ya. Dokter itu kan memiliki kompetensi. Jenis kompetensimu apa saja, anggap saja sampai 100 kompetensi. Oke, begitu ya. Nah, kompetensimu yang jumlahnya 100 itu setelah kamu lulus, artinya kamu harus bisa, ya kan? Paham? Kalau ada kasus yang terkait itu kompetensimu, yang itu ada pada pasien, maka kamu harus bisa menanganinya. Nah, kalau dari 100 itu ternyata kamu hanya kompeten, katakanlah 80, yang 20% itu nggak kompeten, dan kebetulan ada kasus, artinya kamu kan under competence. Oke, begitu ya maksudnya. Pada saat itu kamu under competence dan tetap menangani, bisa berisiko salah. Oke, paham ya? Nah, kesalahan itu berarti menunjukkan kamu melakukan kesalahan pada bidang ilmu kedokteran. Atau kamu melakukan suatu tindakan pelayanan kesehatan, pelayanan kedokteran yang bukan kompetensimu, yang disebut dengan out of competence. Misalnya kamu sebagai dokter umum tentu tidak melakukan tindakan-tindakan spesialistik, misalnya melakukan kuretase begitu. Nah, di situ berarti kamu melakukan suatu kompetensi yang di luar kompetensimu dan tidak bisa. Ya toh? Apakah mungkin kita melakukan sesuatu di luar kompetensi tapi bisa? Mungkin sekali. Tapi ini sudah bukan kompetensimu dan tidak bisa. Ini melanggar ilmu. Nah, ini tentu dikatakan orang yang salah menurut ilmu. Artinya dia nanti masuk dalam kategori KTD, ya, kejadian tidak diinginkan, yang salah aktif, yang lack of skill. Ya, kamu cari itu di KTD, materi di grup Telegram. Oke, itu yang dari sisi ilmu. Ada hal yang kurang jelas yang ditanya, yang bertanya Mas. Halo? Jelas ya? Artinya pada saat kamu melanggar terkait keilmuan, risikonya atau bukan risikonya, latar belakangnya karena tadi under competence atau out of competence. Kalau dua peristiwa itu tetap tidak ada kelainan yang dialami oleh pasien, ya, tentu pasiennya terima kasih, wong berhasil. Tapi walaupun di situ under competence ataupun out of competence, tapi berhasil. Salah menurut tuntunan ilmu, katakanlah gitu. Jadi berhasil dan pasien sembuh juga. Tetapi itu memuat konsep kesalahan yang disebut dengan medical error. Jadi ada dua evaluasinya, tergantung nanti bagaimana perjalanan penyakitnya atau keluhan dari pasiennya. Itu yang pertama, terkait bagaimana risiko mengalami sebuah kesalahan dari aspek ilmu.